Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti yang sekarang ini berlangsung. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas penang mata kuliah manajemen konflik keluarga. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat dan hubungan dalam sebuah keluarga. Tapi sebelum itu tentu kita akan bertanya-tanya, apa sih itu keluarga? Bagaimana struktur keluarga? Kemudian bagaimana sih macam-macam relasi hubungan keluarga, fungsi keluarga, serta tujuan keluarga. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, simak video ini karena saya akan menjelaskan terkait hal tersebut. Langsung saja ke videonya. Pertama, perkenalkan, nama saya Yusniar, program studi hukum keluarga Islam kelompok 8 dengan NIM 0118123, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bonn. Ya, langsung saja. Di sini saya akan membahas terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama tentang definisi keluarga, kemudian struktur keluarga, macam-macam relasi dalam hubungan keluarga, tujuan keluarga, fungsi keluarga. Kemudian yang pertama kita bahas di sini tentang definisi keluarga. Keluarga merupakan salah satu peranat yang penting dalam kehidupan manusia. Terdapat macam-macam definisi tentang keluarga ini, misalnya keluarga dipahami sebagai pertama, satu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama, kedua, satu kelompok kekerabatan yang diikat oleh darah dan pernikahan, kemudian ketiga di sini yaitu pasangan pernikahan yang punya anak atau tanpa anak, dan keempat, suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan tertentu manusia lainnya. Adapun menurut para ahli menurut Ulfatmi mengatakan bahwa keluarga ini adalah suatu unit yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Nah, menurut Misbah, keluarga adalah sekelompok orang yang ada hubungan berdasarkan hubungan pertalian darah atau perkawinan. Sedangkan menurut Hussein bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Nah, Islam sendiri memandang keluarga sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, sehingga bisa dikatakan Islam mendorong umatnya untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dari kehidupan stabil yang memiliki pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan suatu kebutuhannya. Kemudian ke pembahasan kedua yaitu mengenai struktur dalam sebuah keluarga. Pada umumnya, struktur dalam sebuah keluarga itu yang hanya memiliki 3 posisial. Yang pertama, suami ayah. Kemudian yang kedua, istri ibu dan anak sibling. Hal ini menjadikan keluarga sebagai orientasi bagi anak, yaitu keluarga tempat ia dilahirkan. Adapun orang tua menjadikan keluarga sebagai wahana prokreasi yang terbentuk setelah sepasang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki anak. Hubungan antara suami istri ini bersifat saling membutuhkan dan mendukung, layaknya suatu persahabatan. Sedangkan anak-anak tergantung pada orang tuanya dalam hal pemenuhan kebutuhan, afeksi, dan sosialisasi. Kemudian ke pembahasan ketiga, yang pertama yaitu tentang macam-macam relasi dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri. Dalam perkembangan sejarah, hubungan antar suami istri sini pada kelas menengah merubah dari hubungan yang ada pada keluarga yang institusional ke hubungan yang ada pada keluarga yang companionship. Hubungan antar suami istri ini pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti adat, pendapat umum, dan hukum. Nah, baru kemudian dalam perkembangan selanjutnya pengaruh faktor-faktor tersebut mulai berkurang. Hubungan antar suami istri sini lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua. Menurut Dufay, pada tahun 1997 menyebut pola hubungan suami istri dalam keluarga yang institusional ini
sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan suami istri yang dalam keluarga yang companionship ini sebagai pola yang demokratis. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan sosial dalam sebuah masyarakat dan keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dengan begitu, keluarga bisa tetap bertahan. Kemudian yang kedua yaitu hubungan orang tua anak. Nah, berbeda dengan masa lalu, suami istri kini bebas menentukan apakah mereka ingin punya anak atau tidak. Dan andai kata mereka menginginkan anak dengan adanya alat kontrasepsi, mereka juga lebih bebas menetapkan kapan mereka ingin punya anak dan berapa jumlah anak yang ingin mereka miliki. Nah, secara umum kehadiran anak dalam keluarga ini dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis, dan sosial. Pertama, anak dapat lebih mengikat tali perkawinan. Yang kedua, pertalian. Nah, pasangan suami istri sini merasa lebih puas dalam perkawinan dengan melihat perkembangan emosi dan fisik anak. Kehadiran anak juga telah mendorong komunikasi antara suami istri karena mereka merasakan pengalaman bersama anak mereka. Kedua, orang tua mereka lebih mudah dengan membayangkan masa muda mereka melalui kegiatan anak mereka. Ketiga, anak merupakan simbol yang menghubungkan masa depan dan masa lalu. Kemudian dalam kaitan ini, orang tua sering menemukan kebahagiaan diri mereka itu dalam anak-anak mereka. Keempat, di sini orang tua memiliki makna dan tujuan hidup dengan adanya anak. Kemudian kelima, anak merupakan sumber kasih sayang dari pertalian. Kemudian keenam, anak dapat meningkatkan status seseorang pada beberapa masyarakat. Individu baru mempunyai hak suara setelah ia memiliki anak. Ketujuh, anak merupakan penerus keturunan. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu hubungan antar saudara atau sibling. Nah, berbeda dengan hubungan antara suami istri dan orang tua anak, hubungan antar saudara lebih jarang dibahas dalam literatur tentang keluarga. Adanya pandangan bahwa kontak yang lebih sering antara anak ini antara anak dewasa dan orang tua mereka. Padahal secara potensial hubungan antara manusia yang lain karena hubungan antar saudara terjadi sejak seorang adik dilahirkan sampai salah satu dari mereka meninggal. Kebanyakan penelitian tentang saudara atau sibling ini berkaitan dengan masa kanak-kanak atau usia lanjut. Hubungan antar saudara yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah, jarak kelahiran, rasio saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, umur orang tua pada saat mempunyai anak pertama dan umur anak mereka umur anak mereka keluar dari rumah, kedekatan emosi, harapan akan adanya tanggung jawab saudara dan konflik antar saudara atau sibling. Nah, dianggap sebagai faktor yang penting dalam interaksi antar mereka. Kedekatan emosi termasuk adanya rasa ingin berbagi pengalaman, kepercayaan, perhatian, dan perasaan senang dalam hubungan tersebut. Menurut Scott pada tahun 1990 mengutip beberapa penelitian yang menemukan bahwa secara emosi hubungan antara saudara ini baik laki-laki maupun perempuan pada usia lanjut lebih erat dibandingkan ketika mereka masih pada usia sebelumnya. Lebih biasanya lebih besarnya kebutuhan pada usia lanjut, perasaan yang kuat sebagai keluarga, perubahan persepsi karena perbedaan usia adalah beberapa alasan yang bisa disebutkan untuk membedakan kedekatan emosi tersebut. Kemudian beralih ke pembahasan keempat yaitu tentang tujuan dalam sebuah keluarga. Nah, tujuan dalam sebuah keluarga di sini tidak lain yang pertama yaitu tentang kemuliaan keturunan. Di bawah naungan keluarga dan di tengah kesakralannya, seseorang bisa mewujudkan salah satu tuntutan mendesak dalam kehidupan yaitu tuntutan untuk memiliki keturunan dan generasi penerus. Nah, dalam berkeluarga di sini berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan guna memperolehnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Nah, yang kedua tujuannya yaitu menjaga diri dari setan. Sudah menjadi fitrah manusia mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia ini baik laki-laki maupun perempuan sebaiknya digunakan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan. Namun hal ini perlu disalurkan secara terhormat dan suci dengan cara yang benar yaitu menikah.
Kemudian tujuan yang ketiga itu bekerja sama dalam menghadapi kesulitan. Hidup tidak hanya faktor kepentingan agama saja. Ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Nah, di sini ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya. Pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan yang keempat yaitu yang pertama, maksud saya pemindahan kewarisan. Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi lainnya tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah yang dimaksud ini adalah keluarga. Al-Quran telah menjelaskan kaidah-kaidah pembagian harta waris antar kerabat dalam keluarga, ke fungsi dalam sebuah keluarga. Di sini tentu kita yang pertama yaitu fungsi religius, di mana fungsi religius di sini keluarga berfungsi artinya keluarga berkewajiban dalam memperkenalkan dan mengajak anaknya serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai keyakinan yang dianut. Fungsi biologis, kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Nah, dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akan menimbulkan perzinahan yang menimbulkan dampak negatif baginya. Nah, kemudian fungsi sosialisasi. Jika Islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat dan rekat solidaritasnya, di sini keluarga memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tujuan ini karena secara teknis di sini keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui garis nasab di pernikahan. Nah, dan terakhir yaitu fungsi ekonomis. Keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis, di mana fungsi keluarga di sini meliputi pencarian nafkah, perencanaannya, pembelanjaan, dan pemanfaatnya. Mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.